mandi, sholat, jangan lupa sholat duha, doa kesehatan untuk kita semua, dan jangan lupa untuk makan. Kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang urutan peristiwa atau dikenal dengan istilah alur dalam teks fiksi dan non-fiksi. Sudah siap? Ya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa teks dapat diartikan sebagai tulisan atau bacaan. Teks sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi, teks atau bacaan yang dibuat berdasarkan hayalan atau karangan penulis. Contohnya syair, novel, pantun, drama, dan yang lainnya. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta sehingga bisa dilihat kebenarannya atau dibuktikan. Contohnya adalah disertasi, skripsi, karya ilmiah, dan yang lainnya. Setiap teks atau bacaan sebenarnya disusun menggunakan urutan atau alur tertentu. Demikian halnya teks non-fiksi yang akan kita bahas. Jenis teks non-fiksi yang banyak sebenarnya memiliki alur berbeda-beda dalam penyusunannya. Hanya saja khusus pada bagian yang kita bahas ini, yaitu teks non-fiksi jenis berita, nanti yang akan kita bahas terdiri dari 3 bagian. Secara umum kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian awal berupa pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagian munculnya masalah, yaitu bagian tengah. Nanti dibahas secara detail di situ hingga sampai puncaknya. Ketiga, bagian akhir, yaitu berisi solusi atau penyelesaian dari masalah yang dibahas. Alur secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Disebut dengan alur maju karena teks atau bacaan ini disusun mulai dari bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, waktu, tempat, kemudian pada bagian tengah urut ke permasalahan yang akan dibahas hingga akhir puncaknya, dan di bagian akhir adalah penyelesaian sehingga urut. Kemudian disebut dengan alur mundur karena teks ini disusun terbalik, dari bagian akhir dulu berupa solusi dari masalah, baru bagian tengah berisi inti masalah, kemudian bagian terakhir adalah bagian awal yang di situ berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Untuk memperjelas pemahaman kita simak contoh teks berikut, teks non-fiksi yang memakai alur maju. Silahkan dibaca dengan seksama teks berikut ini. Sudah? Pak Udin harapkan sudah membacanya. Nah, teks ini adalah teks non-fiksi jenis berita. Kita bisa melihat paragraf pertama itu ada pengenalan tokoh, waktu, dan tempat, sehingga kita sebut dengan bagian awal sesuai dengan penjelasan yang tadi. Bagian paragraf kedua berisi dengan masalah, dibahas sampai klimaksnya di situ, sampai penangkapannya,
barang buktinya, sehingga di situ kita sebut bagian tengah. Kemudian paragraf terakhir berisi solusi penyelesaian masalahnya, sehingga teks ini urut disusun dari bagian awal, tengah, dan akhir, sehingga disebut dengan alur maju. Selanjutnya kita akan menyimak bersama contoh teks non-fiksi yang memakai alur mundur. Silakan dibaca dengan seksama. Sudah bacanya? Pak Udin harapkan sudah. Ya. Teks ini juga teks non-fiksi jenis berita. Kita bisa melihat paragraf pertama berisi kegiatan warga Wapu Rabu yang di situ mengambil air yang tempatnya jauh dari tempat mereka tinggal dengan menumpang mobil hingga memakai ember. Itu kita sebut bagian akhir dari cerita sebenarnya, bagian akhir cerita. Nah, itu bagian solusi dari apa? Masalah utamanya adalah mereka sampai terpaksa mengambil air jatuh itu dari bagian tengah paragraf kedua itu, yaitu berisi kesulitan mendapatkan air bersih. Bagian terakhir, paragraf terakhir, itu bagian bagian awal dari sebuah teks. Karena apa? Menyebutkan tentang, menggambarkan tentang tempatnya. Nah, itu tadi pengenalan tentang alur. Sekian pembelajaran kita tentang urutan cerita dari teks non-fiksi. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya tentang teks fiksi. Jangan lupa terus belajar, jaga kesehatan, doa selalu, dan jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.